kita ada aturan dari pemerintah nih. Ya, kita boleh terima iklan, cuman sudah diatur dalam peraturan pemerintah, nilai kecil sekali gitu. Nggak bisa kayak TV swasta, satu spot prime time bisa 50 juta, 100 juta. Kita selama ini tetap dianggap sebagai TV yang sebenarnya lebih netral. Kalau jujur ya jauh sekali, jauh lah ya. Karena dari segi anggaran atau budget sudah berbeda ya. Nah, ini kan bikin program dan sebagainya kan ujungnya kan duit ya. Dan buat TV, publik hanya melihat apa yang tampilan di layar kan ya. Ya dia nggak melihat bagaimana di dalamnya bagaimana, nggak tahu ya. Mungkin layarnya bagus ya bagus gitu. Dan ini kan butuh effort dan biaya gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di luar kayak NHK, BBC jauh lah. Mereka kayak misalnya BBC itu bisa anggarannya bisa 100 triliun per tahun. Ya, kita kan nggak mungkin segitu. Kita nggak sampai lah gitu. Jauh sekali lah. Jadi udah beda lah. Nah kemudian juga itu yang paling utama ya. Jadi sementara kita juga tidak bisa menerima iklan seperti di TV swasta. Kita ada aturan dari pemerintah nih. Ya, kita boleh terima iklan, cuman sudah diatur dalam peraturan pemerintah, nilai kecil sekali gitu. Nggak bisa kayak TV swasta, satu spot prime time bisa 50 juta, 100 juta. Kita nggak mungkin. Kita prime time maksimal 4 juta. Jadi jauh sekali gitu. Itu udah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, jadi kita nggak mungkin. Jadi 92% kita pemasukan dari APBN tetap. Nah, ya itu kan kalau namanya APBN kan terbatas ya. Nah, jadi kita mengelola itu dari APBN dan yang lain dari pemasukan iklan dan pemasukan PNBP yang mungkin nilainya ya nggak sebanyak itu. Jadi memang jauh sekali kalau kita bandingkan. Nah, tapi ini kan masalahnya kan sekali lagi tentang partisipasi publik terhadap TV publik ini. Ya. Saya ambil contoh di Jepang. Di Jepang itu warga tuh tidak keberatan untuk membayar iuran TV. Bahkan mereka seneng karena ini bagian dari TV publik yang di Jepang, NHK ini bagian dari kami gitu. Jadi kami merasa memiliki dan kami rela untuk membayar iuran gitu. Jadi warga Jepang nggak masalah untuk bayar iuran TV gitu. Nah kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya. Zaman dulu pernah Pak? Zaman dulu pernah, tapi kalau sekarang sukarela nggak mungkin. Zaman dulu kan juga bukan korupsi ya, nggak jelas itu. Nggak jelas itu uangnya kemana gitu kan. Dengan udah dipaksa, uangnya masuk ke perusahaan yang ya afiliasinya kemana gitu kan, kita tahu juga. Nggak masuk ke TVRI juga gitu mungkin. Nah, kalau di Jepang itu beda kan, mereka merasa memiliki. Kemudian di Turki, saya baru pulang dari Turki, ke TRT. TRT itu semacam TVRI-nya Turki lah, punya negara juga gitu. Itu mereka dapat pemasukan anggaran dana itu dari bagian dari pembayaran listrik. Jadi masyarakat Turki kalau bayar listrik itu sebagian dipotong buat TV-nya mereka gitu. Nggak masalah gitu. Jadi mereka besar juga. Jadi mereka di Turki itu punya 18 kanal TV-nya gitu. TVRI-nya Turki ya, namanya TRT. Itu punya 18 kanal. Kita hanya 4 kanal di sini gitu. Nggak masalah, karena mereka dapat dari rakyatnya, dari publik gitu. Nah ya saya rasa ini butuh effort dan perjuangan di Indonesia, bagaimana publik bisa mencintai TV publiknya, merasa memiliki, bahkan berkontribusi. Karena kalau dilihat di undang-undang atau di peraturan, itu ada bahwa sumber dana TVRI itu selain dari APBN, ada dari iuran. Ada dari iuran. Jadi kata iuran itu ada di undang-undang.
Cuman tidak pernah diimplementasikan. Nggak ada rujukan turunan dari undang-undang itu, nggak ada. Ya nggak pernah, ya karena nggak pernah diimplementasikan gitu. Tapi sebenarnya ada, sudah dibuka ruang gitu. Ya. Tapi pasti repot kan. Wah nanti kalau dipaksa masalah lagi gitu. Ya, nonton gratisnya nggak mau, apalagi disuruh bayar gitu kan. Ya ini kan ya susah ya kita ya. Jadi gini, yang pertama sekali lagi kita bukan TV pemerintah, tapi kita adalah TV negara. Jadi kita harus berpihak kepada nilai-nilai kebenaran pertama itu ya, kebenaran, dan juga yang paling penting kita harus menjaga narasi pemerintah ini gitu ya. Jadi narasi pemerintah ini kita jaga, karena bagaimanapun juga kan kita percaya tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya gitu ya. Jadi kita harus jaga. Nah, dengan cara yang elegan, dengan cara yang sebenarnya mendidik, memberikan informasi yang akurat gitu ya. Nah, jadi kita selama ini tetap dianggap sebagai TV yang sebenarnya lebih netral dibanding dengan TV-TV swasta nasional lainnya. TVRI tetap lebih netral gitu kalau dilihat, karena TV swasta mungkin punya agenda setting gitu. Kami nggak ada agenda setting. Ya, apa yang kami jaga adalah narasi dari kebijakan misalnya. Gitu. Jadi kami rasa tugas kami saat ini memberikan informasi yang akurat kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah yang benar-benar harus kita jaga gitu. Karena begini. Kadang-kala kan masyarakat ini kan melihat berbagai macam tayangan ini ya, di berbagai macam tayangan di TV, berita, medsos itu kan bingung ya sekarang ya, bingung lah. Ini mana yang benar nih, mana yang benar. Jadi kita berharap bahwa TVRI adalah sebuah tempat menjadi media rujukan itu. Jadi kalaupun ada kebijakan pemerintah yang harus kita kawal, saya pikir itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kemudian juga masih selaras dengan tujuan dan cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, ya nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah. Kita lihat kayak misalnya TV publik di negara lain ya, misalnya di BBC atau NHK kembali lagi gitu. Ya mereka tetap apa ya, punya semacam aturan itu nggak usah jauh-jauh, di Thailand aja gitu. Mereka nggak boleh menyerang keluarga kerajaan misalnya. Jadi BBC nggak akan mungkin menyerang keluarga kerajaan gitu. Nggak akan mengangkat berita-berita jelek mengenai keluarga kerajaan gitu. Tapi selainnya silahkan gitu, boleh aja. Mau hajar siapa boleh gitu, nggak ada masalah. Sama juga. Jadi saya melihat mereka juga bagaimanapun juga kita TV negara. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita lihat bahwa ini adalah kepentingan mana gitu. Dan kami juga tidak menjadi corong pemerintah sebenarnya, enggak juga. Beda dengan Orde Baru ya. Dengan Orde Baru beda sekali ya. Jadi kami bukan corong pemerintah. Bahkan kalau dilihat dari misalnya contoh aja zaman Pilpres kemarin itu, kayak debat capres itu kan nggak di TVRI semua. Ya, jadi ada yang di TV lain juga gitu. Jadi ya mestinya kalau pemerintah lihat ini sebagai corong pemerintah pakai TVRI aja gitu misalnya, atau campaign lain gitu. Campaign lain TVRI nggak otomatis tiba-tiba misalnya anggaran untuk media placement dari kementerian pasti ke sini, enggak juga. Banyak ke tempat-tempat lain juga gitu. Ke tempat-tempat lain banyak ya. Bahkan mungkin saya pikir jumlah media placement kementerian di TVRI dengan di TV swasta besaran di TV swasta mungkin. Besaran di TV swasta bener. Kita ada datanya kok. Walaupun saya sempat protes ke menterinya gitu, ini gimana tuh? Kita kan
sesama kementerian lembaga, kok malah ke TV swasta bukan ke kita ya? Ya, saya nggak tahu lah kenapa gitu. Tapi kan yang penting nggak otomatis gitu bahwa kita harus selalu dapat privilege dari pemerintah, enggak. Kemudian untuk siaran 17 Agustus misalnya. Tahun lalu yang jadi TV pula bukan kita. Bukan, situ DTV, punyanya Telkom. Tahun 2020 baru TVRI. Nah, sebelumnya mungkin 2019 mungkin nggak tahu Pak Metro apa net apalah, saya nggak tahu lah. Tapi artinya apa? Nggak selalu TVRI gitu. Jadi kita nggak otomatis lah mentang-mentang sebagai TV publik atau TV negara semua TVRI, nggak juga lah.